Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dila Komunikasi Anipar, Prodi dari D3 Asuransi Kerugian. Di sini saya ingin menjelaskan literasi asuransi yang telah saya buat. Insurance for Disability, asuransi untuk disabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian difabel, yang kedua undang-undang untuk penyandang difabel, yang ketiga pengertian asuransi, yang keempat fungsi asuransi secara umum, dan yang kelima instansi yang menyediakan asuransi bagi para difabel. Asuransi merupakan hal penting yang dimiliki banyak orang. Setidaknya dengan adanya asuransi, kamu akan terjamin dari hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat kamu mengeluarkan banyak biaya untuk hal tersebut. Salah satu asuransi yang paling banyak digunakan adalah asuransi kesehatan. Namun, apakah difabel memiliki asuransi kesehatan? Sebelum membahas terlalu jauh, ada baiknya kita mengetahui maksud dari difabel itu sendiri dan asuransi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian difabel. Apa sih itu difabel? Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah atau fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan salah satu masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan situasi kehidupan. Penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, yang kedua penyandang cacat mental, serta yang ketiga penyandang cacat fisik dan mental. Undang-undang untuk penyandang difabel, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat atau difabel, bertujuan untuk menciptakan atau agar untuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. DPR menilai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat atau difabel sudah tidak sesuai dengan paradigma terkini mengenai kebutuhan penyandang disabilitas dan merancang RUU Inisiatif DPR tentang penyandang disabilitas. Rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis 17 Maret 2016 akhirnya resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Rancangan tersebut akan menjadi undang-undang 30 hari sejak disahkan DPR dengan atau tanpa tanda tangan Presiden. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi. Jadi, apa sih itu asuransi? Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tertentu, tak tertentu. Unsur-unsur penting yang terdapat dalam kedua definisi tersebut adalah yang pertama, asuransi adalah suatu perjanjian. Yang kedua, premi merupakan prasyarat perjanjian. Yang ketiga, penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung. Kemungkinan terjadi peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak pasti. Yang keempat, fungsi asuransi secara umum. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi asuransi secara umum. Yang pertama, asuransi bisa memberikan ketenangan. Jadi artinya fungsi program asuransi tersebut adalah untuk memberikan layanan yang bisa mengcover sebagian atau bahkan seluruh kewajiban pembayaran atas suatu kejadian. Dapat dikatakan juga sebagai alternatif pengendalian kerugian. Yang kedua itu adalah bentuk investasi dan tabungan. Bentuk investasi dan tabungan ini akan kita dapatkan jika sudah terdaftar menjadi
nasabah pemegang polis. Nanti dalam kontrak asuransi ada jaminan investasi sesuai dengan pilihan yang sudah ditetapkan oleh pemegang polis. Dan yang ketiga, meminimalisir kerugian, yaitu dengan fungsi asuransi yang lain adalah untuk meminimalisir kerugian. Pemegang polis akan dibantu pihak penyedia asuransi untuk meminimalkan kerugian yang terjadi atau yang tidak terduga. Dan yang keempat, untuk mengatur keuangan. Untuk mengatur keuangan, nasabah pemilik polis wajib membayar premi secara rutin dengan jumlah yang telah ditentukan. Hal ini tanpa disadari merupakan cara menyediakan atau meminimalisir dana untuk menjadikan pengeluaran tidak terduga atau tidak semakin membengkak. Jenis-jenis asuransi difabel, yaitu yang pertama, program asuransi nasional. Yang kedua, asuransi disabilitas pengusaha. Yang ketiga, asuransi disabilitas individual. Yang keempat, asuransi disabilitas limit tinggi. Dan yang kelima, asuransi disabilitas biaya overhead bisnis. Asuransi, di sini saya akan menjelaskan asuransi disabilitas individual, yaitu disabilitas untuk pekerja atau karyawan yang perusahaan tempatnya bekerja tidak menyediakan asuransi kecelakaan kerja, atau orang yang bekerja dari usaha sendiri tidak menyediakan atau tidak mendapatkan perlindungan disabilitas. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan asuransi disabilitas limit tinggi, yaitu asuransi limit tinggi ini didesain untuk menjaga manfaat yang didapatkan penyandang disabilitas tetapnya 65% dari pendapatan terlepas dari tingkat pendapatannya. Asuransi jenis ini biasanya diterbitkan sebagai tambahan dari suatu standar asuransi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan asuransi disabilitas biaya overhead bisnis. Asuransi disabilitas biaya overhead bisnis memberikan ganti rugi sebuah bisnis dari biaya overhead yang akan dialami pengguna asuransi saat menderita disabilitas. Manfaat yang didapatkan yaitu pembayaran sewa atau gadai, peralatan biaya leasing, biaya akunting, dan layanan, serta premi asuransi bisnis. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang program asuransi nasional. Program asuransi nasional disediakan oleh pemerintah untuk semua rakyatnya. Contohnya di negara Inggris ada National Insurance. Di Amerika ada Social Security atau SS. Yang terdiri atas Social Security Disability Insurance atau SSDI. Selanjutnya, yang kelima, saya akan menjelaskan asuransi disabilitas pengusaha, yaitu salah satu yang paling umum untuk mengikuti asuransi disabilitas pengusaha adalah kecelakaan kerja, yang merupakan alasan mengapa formulir asuransi disabilitas terbesar kedua disediakan pengusaha untuk menanggung risiko karyawan. Ada beberapa tipe yang barangkali adalah asuransi tak terpisahkan dari paket manfaatnya, dan asuransi konvensi karyawan dan polis asuransi disabilitas umum. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih instansi asuransi untuk difabel. Baru-baru ini muncul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur pula jaminan kesehatan. BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan yang baru sebelum adanya BPJS, dan badan jaminannya itu akses asuransi kesehatan dan diterima oleh PNS atau pegawai negeri sipil, ABRI, dan Polri. BPJS membuat masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS, ABRI, atau Polri, bahkan penyandang disabilitas pun dapat menjadi anggota jaminan kesehatan BPJS. Di sini ada SSDI, yaitu
SSDI ini berasal dari Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SSDI. SSDI, Social Security Disability Insurance, adalah program asuransi federal yang didanai oleh pajak gaji dari pemerintah Amerika Serikat. Ini dikelola oleh administrasi jaminan sosial dan dirancang untuk memberikan manfaat bulanan kepada orang-orang yang memiliki kecacatan yang dapat ditentukan secara medis, fisik, atau mental, yang membatasi kemampuan mereka untuk dipekerjakan. Sekian literasi yang telah saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.